Ada satu hal lagi yang cukup bukan mengganggu ya, tapi artinya membuat saya bertanya juga. Yeremia kan sudah dibilang Tuhan bahwa kamu akan berkhotbah Ya. dan bangsa ini tidak akan bertobat gitu kan. Jadi saya lagi berpikir bahwa dalam pandangan manusia itu kita melihatnya mungkin dia gagal kan dalam artian menyadarkan sebuah bangsa gitu. Nah, ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya artinya kita melihat satu jemaat yang kecil, mungkin saja kita bisa melihatnya sebagai satu, ya bukan, ya mungkin dia nggak disertai, nggak diberkati oleh Tuhan. Atau yang kedua yang saya pikir adalah bahwa apakah juga manusia itu sudah ditentukan bahwa oke, kamu akan gagal dalam melakukan ini, kamu akan berhasil dalam melakukan ini, kamu tempatnya di sini gitu. Jadi artinya saya jadi bertanya-tanya juga mengenai bagaimana Tuhan sebenarnya mengatur kita gitu. Artinya kalau kita sebenarnya mengenal rencananya, ya kita akan terima aja gitu. Ya keadaan yang memang Tuhan sudah tentukan, entah itu kamu akan mati martir, kamu akan hidup sampai tua, itu kita just receive gitu. Ini hanya sebagai satu pernyataan tapi juga pertanyaan gimana kita bisa melihat ini, karena kan Yeremia kan pesannya tuh luar biasa gitu, bagus. Cuman ya memang bangsa Israel, bangsa Yehuda tidak bertobat dan mereka memang akan menuju kepada pembuangan itu gitu, brother. Iya. Jadi pertama-tama kita bicarakan Yeremia dulu lah sebelum kita bicara tentang orang Kristennya kan di masa modern. Jadi kalau tentang Yeremia memang itu adalah orang-orang yang memang jelas dipilih oleh Tuhan dan memang juga tercatat sebagaimana juga kalau dalam perjanjian baru bagaimana Tuhan memilih Paulus gitu kan, bahwa dia akan menjadi rasul buat orang-orang non Yahudi. Jadi memang sudah jelas rencana Tuhan buat mereka, dan memang Yeremia itu kesuksesannya tidak dapat diukur dengan berapa banyak orang bertobat. Kalau kita membandingkan dengan berapa banyak orang bertobat, maka itu akan konyol. Maka kita akan mengatakan bahwa Yunus lebih berhasil daripada Yeremia. Dia berkhotbah hanya 8 kata, kurang dari 10 kata, tapi 1 kota bertobat. Nah, sedangkan Yeremia berkhotbah 40 tahun tidak ada yang bertobat. Kalau kita membuat itu kesimpulan, maka kita akan konyol sekali kesimpulan kita. Karena Yeremia penuh dengan pengorbanan, sedangkan Yunus pada akhirnya dia mengasihi dirinya dan merasa kecewa hanya karena persoalan tanaman pohon jarak yang mati kan. Begitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa jumlah orang yang bertobat itu bukan ukuran kesuksesan. Kita harus lihat konteksnya. Tentang Yeremia ini kesuksesannya adalah bagaimana Yeremia dengan patuh, dengan setia mengatakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan bagaimana apa yang dia katakan itu benar-benar terjadi. Di situ kesuksesan dia, bukan ukuran jumlah berapa orang bertobat gitu. Nah, karena kan hukuman itu kan memang seperti saya katakan masuk dalam grand design, masuk dalam satu rencana besar, bahwa ini adalah satu hukuman besar bagi ketidaksetiaan Israel sekian lama setelah mereka masuk ke Kanaan. Jadi ini kan mengatakan, kemarin kamu masuk, tapi karena ketidaksetiaan kamu juga keluar loh dari tempat ini. Gitu. Sama seperti halnya bangsa yang kamu usir karena kejahatannya, begitu juga kamu karena kejahatan kamu, saya usir juga kamu dari Yerusalem ini. Dari tanah perjanjian ini kan, itu maksudnya Tuhan seperti mengatakan seperti itu. Kemarin orang jahat di sini kan kita usir. Nah, sekarang kamu yang jahat seperti mereka, saya usir juga dari sini gitu. Itu kan seperti itu, tidak mengatakan begitu.
Ya, jadi kesuksesan Yeremia bukan hal berapa banyak orang bertobatnya, tapi bagaimana dia loyal, bagaimana dia patuh, bagaimana dia setia kepada Tuhan, mengatakan apa yang dikehendaki Tuhan, sebagaimana apa yang dikatakan difirmankan oleh Tuhan, dan semua itu terjadi. Di situ kesuksesan dia, brother. Begitu. Nah, itu juga yang Tuhan katakan kepada, kalau kita lihat di Perjanjian Baru tentang Paulus, bagaimana dia akan diutus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, itu juga terjadi. Di situ kesuksesan dia, bukan soal banyaknya orang bertobatnya. Jadi ukurannya kita melihatnya dari situ aja, gitu. Bukan dari berapa banyak jumlah orang bertobat. Karena pengaruh marketing itu besar sekali kalau kita mau tarik kepada zaman modern, bahwa dalam ilmu marketing itu kan kesuksesan itu kan seringkali cenderung dilihat berapa banyak nih target yang kita berapa banyak nih pencapaian jumlah, kan pakai angka kan, statistik, gitu. Sering kita memainkan angka itu untuk mengukur kesuksesan. Gereja kamu jumlahnya berapa, yang bertobat berapa, begitu katanya. Lalu diukur jumlahnya, oh ini ada kenaikan, cantik grafiknya, makin naik makin ke atas, gitu kan. Ya itu kita seperti mengukur gereja, seperti mengukur bagaimana kita menjual barang. Ya kadang-kadang untuk gereja itu nggak berlaku hal seperti itu. Gitu, brother. Dan kalaupun kita membaca pertumbuhan gereja dalam kitab Kisah Para Rasul, kalau kita perhatikan betul-betul apa yang dikatakan Lukas, bahwa pertumbuhan itu bukan karena orangnya, tapi karena Roh Kudus, selalu karena Roh Kudus. Itu ada lebih kurang 50 kali di dalam kitab Kisah Para Rasul kata Roh Kudus disebutkan. Gitu. Jadi keberhasilannya bukan karena orangnya, tapi karena Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus. Orang-orang itu digunakan karena mereka penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus bekerja. Sehingga firman tersebar. Nah, itu sebenarnya tema daripada sebenarnya penekanan pada kitab Kisah Para Rasul. Jadi bukan manusianya, tapi sering orang salah membaca kitab Kisah Para Rasul bahwa yang mereka lihat adalah orangnya begitu hebat, sehingga orangnya bisa menghasilkan banyak yang bertobat. Petrusnya begitu gagah berkhotbah pada hari Pentakosta sehingga 3.000 bertobat. Nah, itu salah melihat kitab Kisah Para Rasul. Sebenarnya yang kita perlu lihat dalam kitab Kisah Para Rasul ada Roh Kudusnya, pribadi dan pekerjaannya. Bahwa dia dapat melakukan hal-hal yang signifikan, dia dapat melakukan perubahan-perubahan, dia dapat melakukan kemajuan-kemajuan. Seperti halnya Yesus dalam kitab Lukas. Jadi kitab Lukas menekankan pada pribadi Yesus dan pekerjaan Yesus. Kitab yang selanjutnya, seri keduanya yaitu Kisah Para Rasul, berbicara tentang pribadi Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus. Jadi jangan salah baca itu kitab Kisah Para Rasul. Bukan rasulnya loh yang hebat. Rasulnya itu seperti di kitab Injil yang lari kabur. Nah, itulah aslinya mereka, aslinya. Sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus, aslinya mereka itu adalah orang-orang yang kabur. Walaupun Tuhan sudah bilang bahwa dia akan bangkit, mereka pergi memancing ikan. Walaupun Tuhan Yesus bilang saya akan bangkit dalam 3 hari. Ya, mereka sudah lihat Tuhan bangkit, mereka pergi mencari ikan. Aslinya mereka itu. Jadi salah kalau kita melihat bahwa ini semua adalah karena kehebatan manusia. Gitu. Ini adalah monergism. Monergism itu artinya ini adalah pekerjaan satu pribadi, yaitu Tuhan. Tidak ada yang namanya oh ini kita sedang bersinergi dengan Tuhan, kita kerjasama dengan Tuhan, makanya kita berhasil. Bukan. Ini pada dasarnya pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, kita digunakan oleh Dia.